Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu di studio ZTV. Saya Maifil Eka Putra akan memandu acara ini 2 jam ke depan, insyaallah. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yang pagi ini akan berbagi cerita dan berbagi inspirasi untuk kita semua dalam topik yang muda yang berkorban, sedekah di saat wabah. Di samping kiri saya ini sudah ada Ustadz Aris Alwi. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Oke. Tadi dari Sukabumi atau dari? Tadi dari Bintaro. Dari Bintaro ya. Jadi kebetulan Ustadz ini adalah koordinator nasional Respon Mu'alaf Dompet Du'afa, dan beliau juga sebagai seorang juleha ya Ustaz, juru sembelih halal ya. Jadi kaitan kita berkorban pada hari ini, beliau adalah sebagai juru sembelih halal yang sertifikasinya nasional, insyaallah. Alhamdulillah. Di samping Ustaz ada Bang Jai, beliau Insinyur Zainal Abidin, akrab kita panggil Bang Jai. Ya, gimana kabar Bang Jai? Alhamdulillah, always better. Always better ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ketua Panitia Tebar Hewan Kurban Dompet Du'afa tahun 2020. Luar biasa. Udah siap Bang Jai? Semua sudah jalan. On fire, tidak ada titik mundur. Tidak ada titik mundur ya. Ya. Alhamdulillah juga sudah hadir juga bersama kita. Selain Bang Jai ada Mas Ahmad Fakih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Fakih adalah GM Fundraising-nya Ziswaf Dompet Du'afa. Ya. Jadi aman, perjalanan juga aman tadi Mas Fakih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Depok Jati Padang dekat. Dekat ya. Alhamdulillah. Baiklah saudara-saudara dan pemirsa yang berbahagia, saya punya data Indonesia Millennial Report ya tahun 2019 ini mengatakan bahwa sebanyak 51,1% penghasilan dari anak-anak muda dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya. Sisanya itu ya diantaranya adalah 10,7% untuk tabungan dan sisanya untuk sedekah, hiburan, internet dan segala macam. Nah, kalau khusus sedekah ini ada 5,3%. Artinya memang animo anak-anak muda sekarang untuk berbuat baik itu sangat tinggi. Apalagi zaman sekarang, zaman gawai internet gitu ya, mudah di tangan, di jari, sambil tiduran, sambil nongkrong, sambil main sama teman-teman, mereka bisa kompak-kompak. Ayo kita bantu si Anu, ayo kita bantu teman-teman yang lain, atau kita bantu du'afa ini. Nah, kita ingin konfirmasi nih kepada Mas Ahmad Fakih, bagaimana animo itu tercatat di Dompet Du'afa? Apa benar ini anak-anak muda sekarang ini banyak berdonasi di Dompet Du'afa? Ya, baik, terima kasih Pak Maifil. Jadi kalau di Dompet Du'afa sendiri kami ada data mengklasifikasikan tren usia donatur. Kalau milenial itu kan apa yang kita biasa bilang apa ya, anak-anak muda gitu dari tahun muda 78 ya kelahirannya sampai yang saya lupa sih tahunnya memang. Nah, kalau di data kami memang range usia terbesar donatur Dompet Du'afa itu 29 sampai 35 tahun. Nah, kayaknya saya masuk tuh ke sini. Iya. Kalau kita kolonial. Kayak gitu, dan memang menariknya mereka yang donatur muda dan milenial ini cenderung memilih kanal transaksi yang digital gitu. Di 2012 saya waktu masih menjadi fundraiser di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Depok, itu pernah satu hari mendapat donasi berupa uang cash 35 juta rupiah cash. Itu ngitungnya aja bisa di atas 15 menit itu masih manual kan. Nah, seiring perkembangan zaman yang gitu-gitu udah mulai terkikis, jadi semua merambah ke digital. Dan setelah di data, kami track datanya, ternyata yang donatur itu memang yang usianya sudah di atas 50 tahun, yang masih biasa
dengan uang cash untuk berdonasi, belanja dan lain sebagainya. Nah kalau di usia muda donatur dompet duafa memang sudah merambah dunia digital. Penghimpunan Ramadan kami naik growth di 121% di kanal digital. Itu menandakan memang usia donatur dompet duafa sudah mulai banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Makanya secara komunikasi pun kami keluar sudah dengan gaya-gaya anak muda nih. Udah tidak menggurui, anak muda itu lebih senang sesuatu yang simpel, komunikasi dua arah dan lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu anak muda cenderung yang mana itu Kalau secara jenis donasi memang masih banyak di zakat. zakat? Kalau kami proyeksi memang itu anak-anak muda yang masih baru mendapatkan penghasilan tetap. Sudah mulai dapat kerjaan, misalkan antara usia 21 sampai 22 tahun ya, anak yang sudah dapat penghasilan tetap. Dan betul memang penghasilan mereka 5%-nya didonasikan untuk saudara-saudaranya atau untuk lembaga-lembaga yang mereka percayai. Walaupun secara kewajiban kalau zakat penghasilan kan di 2,5%, tapi ada bonus 2,5% lagi yang mereka salurkan untuk mereka yang berhak. Itu yang menjadi luar biasa. Apalagi Indonesia ini kan negara paling dermawan katanya. Iya. Buktinya itu kalau kita ke mall atau ke tempat-tempat umum ada kotak saran tapi isinya uang. Kalau itu menandakan memang orang Indonesia orang paling dermawan. Apa nggak bisa baca atau gimana? Mindsetnya udah kotak amal aja, padahal aku sebenarnya kotak saran tapi isinya uang. Ya. Betul. Jadi kalau di dompet duafa sendiri kanal-kanalnya untuk anak muda itu apa saja? Untuk kalau anak muda mau bersedekah ya gitu, di dompet duafa disediakan apa saja itu kanal-kanalnya? Kalau kanal kami memiliki banyak layanan kemudahan kalau itu ya. Jadi dari offline dan online. Kalau di offline barangkali teman-teman semua sering ke pusat perbelanjaan gitu melihat ada sebuah konter dompet duafa. Ada kantor kas kami juga yang ada di beberapa titik di Jabodetabek dan di luar Jakarta juga banyak. Nah, yang online-nya kami bekerja sama dengan beberapa perbankan. Jadi orang itu kan pengen yang simple sekarang ya. Jadi dulu barangkali masih niat ke masjid atau ke mall, ke konter dompet duafa, bawa uang cash atau bawa kartu debit, dia buat bayar zakat di sana. Sekarang kan pengennya sambil tiduran aja bisa bayar zakat. Sambil kalau kita ya ini nggak baik juga kayaknya sambil makan tangan kiri megang smartphone gitu kan. Kalau tahu dia bisa donasi juga. Nah itu di kanal online-nya. Kami juga bekerja sama dengan beberapa e-commerce atau marketplace. Jadi memudahkan mereka. Jadi nggak ada alasan lagi. Oh sekarang donasi itu susah, donasi itu ribet. Nah itu udah nggak ada alasan tuh yang gitu-gitu. Jadi sekarang udah gampang sehingga memudahkan mereka yang ingin berbuat baik. Kami juga memiliki kanal digital platform tersendiri di donasi.dompetduafa.org. Itu lebih mudah lagi tuh, di gadget bisa, di laptop bisa, yang penting ada koneksi internet aja sih. Iya. Jadi selain kanal-kanal itu tadi kita lihat juga ada promo-promo di dompet duafa itu ada sedekah daging gitu. Itu gimana ceritanya? Sedekah daging mulai 100.000 ya? Iya, itu gimana? Jadi kami menyiasati untuk mereka yang usia-usia muda yang belum memiliki penghasilan tetap. Misalnya yang masih anak-anak seusia SMP atau SMA gitu kan. Pun ini agar mereka yang dalam hatinya atau punya niat pengen berkurban, tapi kok tabungan saya belum cukup untuk membeli 1 ekor kambing atau sapi. Nah kami siasati jadi mereka tetap bisa berbagi berupa daging kurban, tapi dimulai dengan Rp100.000 per 1 kilogram. Jadi ya mudah-mudahan bisa membakar semangat mereka untuk berbaginya, bisa kita fasilitasi Pak Maifil. Iya. Jadi mulai 100.000 per kilogram mereka sudah bisa bersedekah. Oke. Tapi itu masuk dalam bagian wacana momen kurban lah ya, tapi tidak termasuk kurban itu berarti. Betul, karena ini momentumnya kurban, maka sedekahnya kami konversi menjadi daging. Oke. Ya, bercerita tentang kurban ya tentu menarik. Bang Jai ini kita ini kalau Bang Ahmad Fakih ini kan pengumpul ya, pengumpul. Bang Jai penyalur gitu. Nah, gimana nih strategi tebar kurban di tahun ini Bang Jai? Ya,
tugas kami adalah mulai dari pengadaan sampai distribusi. Iya. Jadi sejak tahun ini kita punya inovasi yang bisa jadi berbeda dari tahun-tahun lalu. Tahun ini kita membuka pintu lebar-lebar pada investor. Tapi dengan catatan, investor tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena platform kami tetap menginginkan keuntungan terbesar ada di tangan para peternak mitra. Jadi sejak bulan Desember 2019, inisiasinya sebelum itu, dana sudah mulai mengucur dari beberapa investor, dua startup yang mengumpulkan dana di lewat kanal digital juga. Kenapa kami mulai dari jauh-jauh hari? Karena berdasarkan pengalaman, saya sedikit mengerti soal budidaya domba, kambing, sapi dan sebagainya. Ketika pemeliharaan itu dimulai dari hewannya masih kecil, harga belinya masih rendah, kami bisa memberikan keuntungan terbesar buat peternak dan juga yang kedua, menekan harga. Dan alhamdulillah tahun ini mungkin terobosan baru buat Dompet Duafa. Tahun lalu Dompet Duafa jual domba kambing standar 1.800 ya? 1975. 1975. Sekarang 1975 nggak ada di harga Dompet Duafa. Yang premium saja yang beratnya di atas 35 harganya cuma 1.890.000. Dan yang kemarin di kita standar itu harganya cuma 1,490. 1.490.000. Dan dengan komposisi yang seperti itu, kami mungkin ingin mengatakan bahwa semua orang bisa berkorban. Itu berapa tipe harga, Bang? Kita punya tiga, untuk domba kambing kita punya 3 tipe harga. Standar itu harganya 1.490, 1.490.000 untuk berat 23 sampai 28. Kemudian tipe medium 1.690.000 untuk berat 29 sampai 34 kg. Dan 1.890, 1.890.000 untuk berat di atas 35 kg. Cuma ini ada berita baiknya, tahun ini kami menyiapkan 30.000 domba kambing untuk 3 kategori itu. Dan kemudian kita juga menyiapkan sapi yang beratnya 250 sampai 300 kg, sebanyak 1.000 ekor. Berita baiknya kita naikin dari 21.000 ke target 37.000 karena 1.000 sapi kan ekuivalen dengan 7.000 domba kambing. Jadi 37.000 kita siapin. Itu berita baik. Berita buruknya, mohon maaf. Domba premium dan domba medium sudah sold out. Waduh. Nah, ini menurut saya analisis sementara. Gairah berkurban dari masyarakat itu sangat tinggi. Dan tahun ini sangat berbeda dibanding tahun lalu. Tahun lalu masih banyak yang cari domba standar yang harganya paling murah. Tapi justru tahun ini fenomenanya domba yang terbaik yang laku duluan. Oh gitu. Jadi Domba yang terbaik. premium dan medium itu yang sold out ya, Bang ya? Iya. Dan itu sesuai dengan tuntunan agama bahwa berkurban itu bukan yang termurah tapi yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebanyak itu nanti mau dikemanakan, Bang? Kemana aja tuh tebaran penyalurannya? Wilayah distribusi sudah kami atur, bahkan kami sudah punya data by name by address berdasarkan KTP dan kartu keluarga dari para calon penerima manfaat dari hewan-hewan kurban itu. 70% kami salurkan di Pulau Jawa, di daerah-daerah yang memang sudah kami teliti bahwa disitulah kantong-kantong kemiskinan berada. Sehingga kami pun menempatkan sentra-sentra ternak kami di dekat-dekat wilayah itu. Supaya apa? Biaya transportasinya rendah. Kemudian yang 30% kami salurkan di luar Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, kemudian sampai Maluku dan Papua. Jadi insya Allah hampir seluruh bagian Indonesia ini akan terjangkau oleh tebar hewan kurban. Dan tahun ini kami sudah memutuskan
karena ada pandemi, seluruh hewan kurban yang diamanahkan ke Dompet Duafa kami salurkan di dalam negeri. Dan satu lagi, kalau yang tadi saya sebutkan wilayah distribusinya adalah hanya untuk tebar hewan kurban nasional yang ditangani oleh teman-teman THK. Tapi kami juga punya 200 cabang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mereka akan membantu menyalurkan sampai ke pulau-pulau terluar di Indonesia. Jadi teman-teman itulah yang kemudian akan menyalurkan sampai ke pelosok-pelosok. Kalau zaman dulu saya sebelum masuk Dompet Duafa itu saya lihat ada orang yang gotong kambing nyebrang sungai naik perahu dan sebagainya. Itu buat saya sangat heroik gitu. Dan itu dilakukan oleh THK. Dilakukan oleh THK. Nah, kalau tahun lalu kan saya dengar ada ke Rohingya, ke Palestina, ke Suriah. Tahun ini bagaimana, Bang? Ya, tahun ini karena kita prihatin dengan pandemi yang terjadi di dalam negeri. Jadi kita fokuskan dulu seluruhnya untuk dalam negeri. Tapi kalau nanti misalnya 37.000 ini sudah habis dan kita udah nggak punya stok lagi, mungkin akan kita pikirkan untuk menyalurkan itu ke luar negeri. Oke. Sekarang kan zaman digital ya, Bang ya. Orang berkorban seperti yang ceritain Mas Ahmad Paki tadi itu melalui gawainya itu bisa umpamanya malam ini, besok udah lebaran, sore maghrib dia masih keingat pengen berkorban. Nah, itu penyalurannya gimana yang mendesak seperti itu, Bang? Sebenarnya setiap tahun ini selalu jadi masalah buat Dompet Duafa. Karena bagaimanapun mempersiapkan hewan kurban itu bukan seperti mempersiapkan makan pagi gitu ya, atau makan siang. Karena kami harus menyiapkan hewan kurban yang memang kualitasnya bagus, tidak cacat, hewannya juga harus jantan, dan kita tidak mentolerir adanya kesalahan-kesalahan dalam hal itu. Jadi kalau ketahuan ganti. Jadi kami tahun ini dengan tim-tim di sistemnya THK, karena kita semua sebagian besar distribusi itu langsung dipegang sama mesin. Jadi kita cuma masukin data, dialah yang akan membagi wilayah distribusinya. Ini di wilayah Cirebon, ini di Bandung Barat, ini di Cianjur, kemudian ini di Klaten, Magelang sampai Bojonegoro. Jadi itu yang atur sistem. Dan karena semakin lama kita semakin banyak menerima amanah, dan kami tidak ingin mengecewakan para orang-orang yang menjadi donatur dan jadi pekurban. Kami kemungkinan akan menutup pemasaran tebar hewan kurban di H+1. Supaya H+2, H+3 kita nggak jualan lagi deh, hanya konsentrasi untuk penyaluran dan distribusi. Tapi apa mungkin kan sistem kilat juga, Bang? Kami akan selalu berusaha, karena bagaimanapun yang namanya amanah, kan kita nggak bisa menghubungi orang itu satu persatu. Mereka cuma tahu bahwa lembaga Dompet Duafa adalah lembaga yang bisa dipercaya. Tapi saya yakin dengan pola distribusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa, biasanya di hari-hari terakhir sudah nggak banyak lagi yang berdonasi menyalurkan. Akhirnya ya mungkin secara manual kita bisa lakukan, dan sebenarnya kita udah siapkan buffer di beberapa wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga komunikasinya gampang, kita bisa ngawasin bagaimana menyembelihnya, karena saya juga jaga, Ustaz. Ini kerumitan bikin laporan di Dompet Duafa, karena pertanggungjawaban kita bukan cuma kepada para donatur, bukan saja kepada para kurban, tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyembelih itu nggak lama, ngerubuhin ternaknya kemudian langsung disembelih paling 2-3 menit, nggak nyampe, karena bisa pindah-pindah. Tapi di Dompet Duafa untuk dokumentasi 1 ekor domba atau kambing itu butuh 7 menit. Jadi nggak segampang itu langsung sembelih aja, cincang gitu ya. Karena sebelum ada foto, sesudah ada foto. Pertanggungjawaban terhadap kepada pekurban dan Allah SWT. Oke, Bang Jaya, itu sangat menarik. Ini mungkin sedikit Bang Jaya dibocorkan rahasia murahnya itu, Bang. Kan tadi iya,
Beda, malah tahun ini malah lebih murah dari tahun yang lalu kan. Sementara orang berada di atas itu. Gimana itu? Ya, karena kita sudah melakukan pemeliharaan itu sejak 6 bulan sampai 7 bulan sebelumnya. Jadi pada waktu kita beli bakalan, kalau domba kambing itu bakalannya namanya cempek. Kalau sapi pedet, itu ukurannya masih berat antara 10 sampai 15. Dalam 7 bulan kita pelihara untuk bisa mencapai berat minimal 23 sampai di atas 35, dan itu kita belinya pada waktu itu karena 10 sampai 15 harga pada waktu itu paling mahal di angka 55.000 per kilogram. Jadi ya antara 550 sampai 600. Petani kita kasih biaya pemeliharaan itu sampai 1 juta. Jadi untuk beli sapi cempek plus biaya pemeliharaan sampai akhir Agustus. Akhir Juli itu untuk biaya pemeliharaan. Jadi biaya pemeliharaan itu nggak lari kemana-mana, itu masuk kantong petani. Kenapa? Dia nyari rumput sendiri, dia yang ngasih makan sendiri, kandangnya punya dia gitu. Iya. Itu jadi termasuk mitra kurban, Bang? Termasuk mitra dompet duafa. Dan kami membeli bukan 1 juta, kami membeli 1,2. Oke. Jadi agak tinggi lah. Jadi keuntungan bisa kami berikan kepada para peternak dalam jumlah yang lebih besar. Dan karena pemeliharaan itu kita sudah lakukan jauh-jauh hari, harganya murah, sehingga para donatur atau pekurban pun menikmati harga rendah itu. Tapi tolong diingat, harga rendah itu bukan dalam rangka kami ingin jadi penguasa pasar. Karena risetnya Dompet Duafa tahun ini lewat lembaga IBS, jumlah hewan kurban yang disembelih pada waktu kurban di Indonesia tahun ini diperkirakan sampai 2,6 juta. Jadi kalau 2,6 juta di tangan kita hanya 37.000, ya itu nggak sampai 2%. Nggak sampai 2%. Jadi kita bukan apa-apa gitu di pasar kurban Indonesia. Cuma kami ingin memberikan yang terbaik buat stakeholder kita. Dompet Duafa pasti dapat untung untuk pelaksanaan itu. Peternak juga dapat keuntungan. Mustahik akan dapat jatah lebih banyak. Kemudian para donatur juga mendapatkan harga yang murah. Dan tolong diingat, harga murah itu adalah sebuah penghematan di tangan para donatur yang kalau kita hitung, bandingkan kalau 400.000 dikali 37.000, itu penghematan yang udah bisa kita lakukan. Uangnya ya di tangan orang-orang yang kemudian bisa menggunakan uang itu bukan cuma untuk beli hewan kurban, tapi bisa untuk kepentingan mereka juga. Ya. Berarti menarik lagi, mitra kurbannya Dompet Duafa itu atau peternaknya itu dekat dengan daerah saluran ya, Bang? Iya, karena gini, Dompet Duafa itu membuat sebuah terobosan yang luar biasa. Saya tahun 80, 90 itu kalau potong kurban ya di rumah atau diserahkan hewan kurbannya ke masjid. Saya ingin melihat hewan kurban saya disembelih. Tapi orang-orang sekarang tuh ikhlasnya luar biasa. Cuma ngasih duit, enggak. Kita yang membeli gitu. Cuma kita sebagai orang atau lembaga yang diberi kepercayaan, kita juga nggak mau semaunya gitu ya. Jadi ya pertanggungjawabannya kita lakukan. Dan walaupun ada bagian kepada para pekurban, sebenarnya mereka nggak mau ambil. Artinya itu keikhlasan luar biasa gitu. Nggak mau lihat hewan kurbannya, nggak mau lihat itu disembelih. Mudah-mudahan pahalanya lebih banyak, insya Allah. Amin ya Allah, amin ya. Ya kalau ngomong pahala kita kembali ke Ustadznya. Sorry sudah overlap. Jadi Pak Ustadz Aris, ini kan seperti nyambung cerita kita dengan Bang Ahmad Pagi tadi. Ya tentang anak muda ini. Ini kan syariat kurban tuh risalahnya dari Ismail. Itu Ismail itu anak yang diharapkan ya Ustaz ya. Kemudian tiba-tiba Allah menyuruh dia untuk disembelih. Nah itu gimana cerita Ustaz? Gimana melihat semangat Ismail tuh adakah sama anak muda kita sekarang? Silakan Ustaz. Baik, mohon izin Bang Jai, Bang Waki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mabil. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan
Nabi Ismail alaihissalam, ada satu doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bayangin, saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah masuk di angka 86 tahun. Ini menurut sejarah Islam. Ya, wallahu alam ya. Ya, wallahu alam, karena udah sekian abad yang lalu. Berdoa memohon kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya anak. Belum dikasih juga sama Siti Hajar. Belum dikasih juga. Nah, di saat usia 86 tahun baru terkabul doanya. Nah, doanya tuh tercantum di surah As-Saffat ayat 100. Itu surah ke-37. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak-anak yang soleh. Nah, ini landasan doanya di situ. Nah, ketika usia 86 tahun kemudian lahirlah yang namanya Ismail alaihissalam. Kemudian besar, yang namanya doanya udah dikabul sama Allah, menjadi anak soleh, ya nurut deh. Nah, ketika usianya sudah menganjak dewasa, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjut surahnya di ayat 102. Saya bermimpi bahwa Allah menyuruh saya untuk menyembelihmu. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ini. Nah, sehingga pas seperti itu, nah, karena memang doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah memang dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, apa kata si anak ini? Dalam hal ini Nabi Ismail, ya silakan, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala akan saya tunaikan, dan insya Allah saya ikhlas, saya ridho. Nah, kuncinya di situ. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Bang Uda Maifil tadi, bahwa ini bagaimana nih kok semangat giro seorang Nabiullah Ismail alaihissalam kok ikhlas ridho untuk dipotong, mau disembelih, karena keikhlasannya itulah makanya muncul apa yang disampaikan Bang Jai tadi. Sekarang tuh udah ikhlas, nggak perlu lagi saya yang harus motong Ustaz, saya yang harus bagi-bagikan, cukup menyerahkan, bahkan sambil tidur aja. Bang Fakih, saya mau mau kurban nih 1 ekor kambing, udah selesai, masuk langsung, terima langsung sama Bang Jai, udah selesai. Seperti itu, keikhlasan mulainya di situ. Ya ini kan ya anak muda itu menyalurkan kurbannya itu melalui gadget ya, atau transfer ke e-commerce atau apa sih. Itu secara syar'inya Ustaz ya. Itu dalilnya bagaimana itu Ustaz? Ya. Kurban secara virtual. Jadi gini, saya dapat beberapa masukan dari guru-guru kita yang pakar hadis, pakar dalil ya, yang terkait dengan fikih kurban lah ya. Saya belum menemukan dalil yang melarang. Ya, apalagi mengharamkan namanya transaksi secara virtual. Kan virtual itu kan maksudnya kan online ya. Mungkin kalau bahasa gantinya transaksi tanpa ketemu. Iya. Tapi cukup gadget aja sudah bisa kurban. Itu sah-sah saja dibolehkan. Nah, pertanyaannya, kenapa dibolehkan oleh agama? Karena di situ ada muncul azas manfaat. Bayangkan kalau seandainya terjadi sekitar saat itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah. Kita belum ada namanya gadget. Kita belum ada namanya HP untuk transaksi online. Kita datang ke pelosok, kita niatnya ingin di Papua sana. Ongkos dari sini ke Papua saja udah berapa habis itu, luar biasa. Iya. Tapi dengan wadah adanya Dompet Duafa, adanya Bang J dengan tim, Bang Fakih dengan tim, luar biasa Allah beri kemudahan. Nah, inilah yang menjadi dasar dalil kita bahwa disah-sahkan saja dan tidak ada larangan. Saya belum menemukan di Al-Quran apapun di hadis bahwa dilarang bertransaksi virtual untuk kurban, tidak ada seperti itu. Oke, artinya itu asas manfaatnya. Iya, asas manfaat. Dan seperti kalau secara manual kan seperti Bang Jai cerita tadi harus saksikan dan segala macam, gendong ke sana kemari. Itu luar biasa kan ribetnya. Ini gitu. bukan lagi zaman batu. Bukan zaman batu. Komunikasi. Iya, jadi kemudian semangat Ismail tadi Ustaz, ini perlu dielaborasi nih Ustaz. Bagaimana tuh anak-anak muda sekarang bisa meniru ini kurbannya? Kalau Ismail tuh nyawanya loh Ustaz. Iya, nyawa loh. Iya, kalau ini udah ganti kibas, ganti kambing gitu ya. Ganti domba, ganti sapi. Nah, itu gimana Ustaz? Tiangnya memotivasi anak-anak muda sekarang supaya makin
makin semangat berkurban gitu. Giroh, keimanan, dan keinginan berbagi itu semakin tinggi. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi gini Bang, saya mungkin kembalikan ke salah satu dalil di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, kan kembali ke ketakwaan. Bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri jalan setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, apa yang diterima? Rizki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nah, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita, barangkali yang memiliki hajat, memiliki impian, memiliki cita-cita, salah satu jalan adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui sedekah kurban. Nah, inilah giroh. Nah, ini mah kita hanya seekor kambing, seekor domba. Masya Allah, ini hewan. Lah, bagaimana dengan Nabi Ismail alaihissalam? Itu nyawanya loh dipertaruhkan, keikhlasannya. Kenapa? Karena diuji keikhlasannya, ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ikhlas apa ridho nih? Ikhlas apa kagak nih? Dan Allah buktikan dengan keikhlasannya, ketakwaannya diganti dengan hewan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Ya, jadi kalau kurban itu termasuk sedekah ya? Jadi gini, dasar kurban ini kan awalnya kan memang dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Iya. Kemudian dipraktekkanlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdasarkan hadis sahihnya, bahkan wajib hukumnya, Bang. Tapi untuk Rasulullah, nah, wajib hukumnya. Tapi tidak wajib untuk kita di umatnya. Tapi masuk di angka namanya sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan abang tadi bahwa ini kurban ini sedekah apa enggak? Dasarnya fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Nah, itu dasar utamanya di situ sebenarnya. Karena dalilnya Al-Qur'an langsung tuh. Nah, jika kita kaitkan dengan sedekah, ya tentunya pasti sedekah lah. Ya minimal berbagi, berkurban, bersedekah, loh. Pahalanya luar biasa, itu luar biasa sekali. Apalagi saat pandemi ini ya. Saat pandemi ini Masya Allah. Ini mohon maaf Bang Jay, beberapa kali saya keluar kota saat sebelum pandemi. Itu sebelum pandemi loh Bang. Ada di antara mereka tuh ketemu namanya daging, hanya ketemunya di saat Idul Adha. Bayangin tuh. Bagaimana dengan, apalagi dengan pandemi kayak ini? Nggak usah berpikir jauh-jauh di ujung sana. Mungkin di seputaran kita saja di sini Jabodetabek, boleh jadi mereka nggak bisa makan daging. Kenapa? Karena pandemi tadi. Nah, dengan hadirnya dompet duafa, insya Allah itu akan tersentuh. Iya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi termasuk sedekah dan sangat bermanfaat, apalagi zaman wabah ini. Memang ekonomi masyarakat merosot gitu karena keterbatasan untuk beraktivitas. Nah, kita kembali ke sedekah daging tadi Bang Jai. Kan tadi dompet duafa punya program itu yang kemudian juga, apakah THK juga menyediakan yang hewan ternak yang untuk sedekah daging itu? Kita menyiapkan juga, dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan lewat media promosi kita, sebagian besar itu akan kita alokasikan untuk Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Kenapa? Mereka juga saudara-saudara kita, dan dampaknya kayaknya di sana juga cukup tinggi, sehingga kita alokasikanlah sedekah daging untuk ke arah sana. Karena di Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, kurbannya sudah cukup banyak. Jadi kita bagi yang lebih banyak ke Indonesia Timur. Nah, seperti yang sampaikan Ustadz tadi, ada cerita bahwa mereka makan daging hanya sekali. Saya tuh pernah ngalami tahun 2015 atau 2016. Iya. Saya dapat tugasnya di Blora. Saat itu saya nyembelih, saya ngulitin, dan saat saya istirahat, ada dua anak kecil datengin saya dan cium tangan saya. Dan kemudian dia bilang, ini sate pertama dalam hidup saya. Allah. Jadi saya terenyuh, kenapa?
bagaimanapun sate bukan makanan yang istimewa lah buat saya gitu ya, buat keluarga itu, tapi buat mereka ini sate pertama dalam hidup. Wah, itu sesuatu yang bikin aduh. Jadi memang artinya siapapun sedang berkurban di masa pandemi ini sangat berarti bagi orang yang mendapat daging yang banyak. Nah, cerita tentang penyediaan hewan kurban tadi Bang, kita itu kan jumlahnya banyak ya Bang. Itu bagaimana Dompet Duafa itu menjaga THK, khususnya menjaga kualitas dari korbannya itu dengan ribuan domba dan kambing maupun sapi itu Bang. Program tebar hewan kurban di Dompet Duafa itu bukan program 1-2 tahun. Sudah berusia 26 tahun. Jadi lesson learn, pengalaman dari 26 tahun yang lalu itu yang kemudian kita perbaiki setiap tahun untuk membuat program THK yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Soal kepercayaan, mohon maaf kalau saya harus agak jumawa mengatakan siapa yang nggak percaya sama Dompet Duafa. Kalau dari target saja setiap tahun naik, itu artinya nilai kepercayaan masyarakat yang bertambah pada Dompet Duafa. Dan kami tidak mau bunuh diri dengan melakukan hal-hal yang kebohongan di masyarakat, apalagi kalau itu sampai terbuka. Jadi kami tetap akan menjaga, karena di saat sekarang ini tim quality control itu sudah berangkat ke setiap sentra untuk memantau beratnya udah masuk atau belum, jumlahnya sudah masuk atau belum, kualifikasinya mana. Dan pada saat nanti penyembelihan, kita nggak sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada para mitra. Pada saat penyembelihan, pengawasnya ada, tim monitoring evaluasi akan hadir di lokasi, dan dia yang akan menjadi penentu itu boleh disembelih atau tidak, berdasarkan semua kualifikasi yang sudah dipersyaratkan oleh tim Dompet Duafa. Hewannya harus jantan, beratnya harus memenuhi syarat, tidak ada cacat dan sebagainya. Berarti sampai ke penyembelihan ya Bang? Sampai, bukan saya, kita juga datangi, karena gini, karena kita sudah punya by name by address, berdasarkan KTP dan kartu keluarga. Karena sekarang lagi ada pandemi, kita yang mengantar daging-daging kurban itu ke alamat mustahik. Oke, jadi mereka nggak ngumpul ya Bang ya? Mereka kita hindari untuk berkumpul di lokasi penyembelihan. Oke. Dan ada satu lagi, karena ini ada lagi wabah. Semua petugas harus mengikuti tes rapid untuk memastikan bahwa mereka sehat. Jangan sampai di lokasi saling menularkan gitu ya. Kalau kerjasama bagus, tapi kalau saling menularkan itu tidak bagus. Jangan sampai. Jadi kualitas hewan dijaga, kesehatan peternak dan mitranya juga dijaga, kemudian pembagian dan penyalurannya melalui dengan protokol kesehatan ya Bang ya. Artinya menghindari kerumunan dan diantar langsung ke mustahik. Dan satu lagi sebenarnya, kita menghindari penggunaan kantong resep warna hitam. Jadi bahkan kita sedang mengelaborate untuk teman-teman, mungkin nggak kalau seandainya pakai besek dari bambu, atau kalau nggak bisa pakai besek, pakai daun jati, daun pisang. Itu yang mungkin lebih recycling, lebih gampang di recycle daripada kantong resep yang katanya juga beracun. Jadi saya kira kita sudah sampai ke arah sana, lebih ramah lingkungan, karena anak-anak muda loh, anak-anak muda itu jadi bahan perhatian soal lingkungan. Mereka lebih care pada lingkungan daripada kami yang kolonial. Jadi berarti petugas-petugasnya ini banyak anak muda Bang? Insya Allah, walaupun beternak itu di kalangan anak muda bukan sesuatu yang populer. Tapi saya sudah menemui hampir semua sentra, sebagian besar itu di bawah 45, jadi masih banyak mudanya.